Tarakan, kota yang berdiri di atas sejarah panjang, namanya berasal dari bahasa Tidung Tara yang berarti singgah, dan kan yang berarti makan. Tempat singgah untuk makan, tempat berlabuh untuk beristirahat, sebuah kota yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu, dari pelabuhan perdagangan hingga kota yang berkembang pesat. Salah satu kearifan lokal yang patut diperkenalkan adalah kawasan mangrove dan habitat bekantan yang menjadi ikon khas kota ini. Kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyimpan nilai-nilai ekologis dan budaya yang sangat penting. Mangrove menjadi pelindung alami bagi kota Tarakan dari abrasi pantai dan badai, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk bekantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak untuk diwawancara Bapak. Baik, pertanyaan yang pertama, dapatkah Bapak menjelaskan kondisi hutan mangrove di wilayah ini saat ini? Kalau untuk saat ini kawasan konservasi yang bekantan ini dari segi pelestariannya itu cukup baik. Dari populasi bekantan yang setiap katakan itu setiap tahunnya mulai meningkat, terus kondisi mangrove-nya katakan itu habitatnya itu mulai baik. Jadi kalau untuk saat ini itu pengembangan untuk pelestarian itu katakan itu cukup baik lah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja perubahan besar yang telah terjadi pada hutan mangrove dalam beberapa tahun terakhir? Perubahan besarnya itu sebenarnya itu kan kalau untuk tentang untuk khususnya untuk kawasan konservasi ini itu kami ngadakan seperti pengembangan. Jadi di sini ini kita bikin dua konsep itu dalam artian itu konsep hutan jadi dengan hutan buatan, itu yang memang kami lakukan dua konsep. Dan hutan yang buatan ini itu terletaknya itu di daerah perluasan itu 13 hektar dan itu mulai berkembang lebih baik dan umurnya itu sekitar 23 tahun, seperti itu. Kan beda dengan yang untuk yang katakan 9 hektar ini itu memang hutan alami. Baik. Yang pertanyaan selanjutnya, Bapak, bagaimana penguasaan dilakukan terhadap aktivitas yang dapat mengancam kelestarian mangrove? Kalau untuk pengawasan itu kami rutin, jadi itu kita lakukan itu pengawasan itu langsung di lapangan karena banyak faktor-faktor dalam artian itu menjaga itu kan dari istilahnya tuh untuk pengecekan itu dilakukan tiap hari, seperti kita mengadakan pembersihan sampah yang katakan itu terbawa oleh pasang surut air laut itu, terus penanaman. Kalau untuk kawasan konservasi untuk saat ini tuh baik sih, beda kalau dia katakan di luar konservasi itu kan seperti adanya penebangan liar yang digunakan ya keperluannya orang seperti digunakan kepentingan pribadi kan banyak seperti itu. Tapi kalau untuk di konservasi sendiri itu hampir setiap hari pengawasan. Jadi ada beberapa katakan itu jenis mangrove yang katakan sulit tumbuh, katakan sulit berkembang. Jadi untuk pengawasan itu
kami khususkan untuk perhatian yang katakan mangrove yang seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang kami berikan, apa tantangan terbesar dalam menegakkan perlindungan hutan mangrove? Untuk tantangan terbesar dalam Perlindungan hutan mangrove. ya, tantangan terbesarnya itu ya kita sebagai katakan pengelola itu lebih cenderung itu menjaga, katakan itu tantangannya kan kadang mangrove ini mudah mati ya. Iya. Nah, jadi tantangan salah satunya itu dari teman-teman juga itu turun di lapangan itu membantu dalam penanaman hutan mangrove. Itu aja sih. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesediaannya kami wawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Waalaikumsalam. Hutan mangrove Tarakan bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah nafas kota kita, pelindung pesisir, dan sumber kehidupan bagi banyak makhluk. Melalui wisata mangrove, kita bukan hanya memperkenalkan keindahan alam kepada dunia, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, menguatkan rasa cinta lingkungan, dan menjaga warisan untuk anak cucu kita.